Shang-Chi and the Legend of Ten Rings menjadi salah satu film yang meramaikan PS4 ini. Dijadwalkan rilis tahun depan, tentu masih sedikit informasi yang dapat kita ambil. Terlebih set syutingnya baru ketahuan kemarin dengan gambar layar biru besar dan helikopter. Dan yang mengejutkan, film ini harus terpaksa ditunda karena sang sutradara harus diisolasi dan menjalani tes uji corona akibat menyebarnya virus corona di Australia, tempat film ini syuting. Walaupun demikian, agar sedikit paham, kali ini kita akan membicarakan mengenai senjata kuat, senjata menakutkan milik musuh utama di film ini, yaitu Mandarin dengan 10 cincin pusakanya. Penasaran bagaimana Mandarin mendapatkan cincin tersebut dan apa saja kekuatan di tiap cincin-cincin itu? Cus, langsung saja tonton videonya. Dalam film solonya, Shang-Chi akan melawan Mandarin. Dimainkan oleh legenda film Hong Kong bernama Tony Leung. Sebelumnya karakter ini pernah muncul dalam film Iron Man 3. Namun, akhirnya terkuak kalau karakter tersebut palsu dan bukan merupakan Mandarin asli. Bahkan Marvel sempat merilis film pendek mengenai pasukan Mandarin asli yang menggerebek Mandarin palsu karena tidak terima tuannya dipermalukan. Selain itu, ada juga logo Ten Rings yang hanya menjadi hiasan bendera teroris di film Iron Man. Oleh demikian, dengan adanya Shang-Chi ini akan mengobati rasa penasaran dan rasa kecewa para fans terhadap penampilan memalukan dari Mandarin sebelumnya. Dan tentu, Ten Rings bukan hanya menjadi logo bendera teroris saja, di film nanti akan menjadi faktor besar yang pasti disorot lebih dalam. Mandarin pertama kali muncul pada tahun 1964 dalam komik berjudul Tales of Suspense, episode 50, karya Stan Lee dan Doug Haig. Lahir di daratan Cina, tak lama sebelum revolusi komunis, Mandarin tumbuh dengan mempelajari ilmu pengetahuan, ilmu bela diri, dan pertempuran. Lalu, bagaimana Mandarin mendapatkan cincin tersebut? Awal kisah, diceritakan Mandarin menemukan 10 cincin tersebut dari sebuah kapal luar angkasa yang jatuh di lokasi bernama Lembah Roh di Tiongkok sana. 10 cincin kekuasaan ini sebenarnya adalah artefak dari ras mirip naga bernama Makluans dari planet Maklu 4. Ras yang sama dengan Fin Fang Foom yang pasti kalian sudah kenal sebelumnya. Para Makluans memanfaatkan cincin ini sebagai sumber tenaga untuk mesin pesawat luar angkasa mereka. Sedangkan fungsi dari cincin ini tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan manusia bumi yang sangat terbatas. Kemudian setelah mendapatkan cincin tersebut, Mandarin mencoba untuk belajar bagaimana memanfaatkan cincin itu untuk penggunaan pribadi dan mempermudah keinginannya. Selama bertahun-tahun, pikiran Mandarin sebenarnya sudah menyatu dengan cincin-cincin itu, sehingga sekarang tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Mandarin sekarang juga dapat mengkontrol cincin tersebut dari jarak jauh. Dan berikut adalah kekuatan cincin-cincin milik Mandarin yang kami ambil dari marvel.com/mandarin/rings. Yang pertama, kita akan membahas cincin yang terletak di tangan kanan. Pada ibu jari terdapat cincin bernama Matter Rearrange Rings, aka Remaker. Kemampuan yang diberikan oleh cincin ini membuat penggunanya atau Mandarin dapat mengubah susunan atom dan molekul atau yang lebih dikenal dengan transmutasi. Namun cincin ini tidak bisa melakukan transmutasi pada objek yang berada di dalam medan magnet atau di dalam energy field. Berikutnya, pada jari telunjuk terdapat Impact Beam Rings, aka Influence.
dapat menembakkan serangan yang berupa sinar ataupun sonik ke target, dan dapat menembak setara kekuatan bom TNT. Wah, cukup mengerikan juga ya. Kemudian kita beralih ke jari tengah. Ada Vortex Beam Rings, aka Spin. Cincin ini berfungsi untuk membuat pusaran udara yang besar. Cincin ini juga digunakan untuk melakukan levitasi pada pengguna dengan mengeluarkan gelombang kejut dari udara yang membuat Mandarin bisa melontar ke arah yang dia inginkan. Kemudian pada jari manis ada Disintegration Beam, aka Spectral. Dapat menghancurkan sebuah benda mati, di mana serangan dari cincin ini akan langsung memecah ikatan atom dan molekul dari benda yang terkena serangan dari cincin ini. Perbedaannya dengan cincin yang lain, selain powernya, cincin ini harus menunggu sekitar 20 menit setelah penggunaannya, jikalau ingin menggunakan kekuatannya lagi. Kemudian, di jari kelingkingnya ada Black Light Ring, aka Night Bringer. Cincin ini berfungsi untuk membuat sebuah area yang gelap, sangat gelap, di sekitar pengguna. Dan dalam beberapa kisah, diceritakan Mandarin bisa berpindah menuju ke Dark Force menggunakan cincin ini. Kemudian kita beralih dari tangan kanan, kita akan menuju ke tangan kiri dari Mandarin. Di bagian ibu jari ada White Light Ring, aka Daimonic. Cincin ini berfungsi untuk menghasilkan berbagai macam bentuk serangan energi, termasuk laser dan gravitasi. Bahkan dapat memanipulasi elektromagnetic energy untuk menggerakkan benda. Kemudian di jari telunjuk ada Flame Blast Ring yang dapat menembakkan energi panas dari penggunanya. Di jari tengah ada Electro Blast Ring, aka Lightning, yang berfungsi untuk menembakkan serangan elektrik. Kemudian di jari manis ada Mento Intensiver yang berfungsi untuk memberikan Mandarin kekuatan psionik yang dapat mengontrol metal seseorang, digunakan untuk menciptakan ilusi ke target. Kemudian di jari kelingking ada Ice Blast Ring, aka Zero, yang dapat menembakkan sinar yang menghasilkan kekuatan yang sangat dingin hingga membuat musuhnya menjadi es dan membekukan targetnya. Dan demikian adalah 10 kekuatan dari masing-masing cincin yang terdapat di jari Mandarin. Bisa dibayangkan, di tiap cincinnya memiliki kekuatan yang sangat hebat dan berbeda. Ada yang mengeluarkan kekuatan listrik, kekuatan es, kekuatan api, menghipnotis, dan lain sebagainya. Bayangkan, musuh ini harus dilawan oleh Shang Chi, Master of Kung Fu. Apakah dia bisa melawan Mandarin yang sangat kuat ini? Well, kita tunggu saja filmnya nanti, rilis 12 Februari di bioskop kesayangan kalian. Oke, demikian adalah bagaimana Mandarin mendapatkan ke-10 cincinnya dan kekuatan di tiap cincin tersebut. Jangan lupa subscribe untuk informasi Marvel yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Salam Marvel Indo. Pulley! The pulley! Now!